Hai semuanya, selamat datang di Pacaparia Ima Vandam bercerita. You gonna break my heart. You gonna tear it apart. No matter what you do. Teman-teman sahabat ceriaku, pada kesempatan hari ini aku akan bercerita tentang pengalaman aku bagaimana aku bangun dari keterpurukan. Ya, keterpurukan itu banyak sekali ragamnya, tetapi hari ini aku akan bercerita tentang bagaimana aku mengobati rasa patah hati, luka hati, ketidakikhlasan ketika almarhum ayahku pergi meninggalkan aku, diambil oleh ilahi ke sisinya kembali, yang mana waktu itu aku sudah 8 tahun tidak bertemu dengan almarhum ayahku. Jadi tahun 1999 aku merantau ke Singapura. Kemudian tahun 2000 aku pulang, dan tahun 2000 tersebut aku jumpa dengan ayahku. Kemudian tahun 2004 aku balik dari Singapura, tetapi aku tidak pulang ke Indonesia. Namun aku lanjut merantau ke negeri Formosa, yaitu Taiwan. 2010 almarhum ayahku meninggal dunia, dan 30 menit sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir, aku menelponnya. Waktu itu bulan puasa di sore hari dan malam nuzulul Quran. Hatiku sungguh sangat tidak ikhlas mendengar kepergian ayahandaku. Disitulah hatiku jadi patah, luka tercabik-cabik, karena cinta yang selama ini membuat aku hidup, cinta kasih dari ayahku, kini udah tiada. Ayahku adalah penyemangat hidupku. Ketika hampir 8 tahun aku tidak bertatap muka, hanya visual saja di video call setiap kali aku menelpon video call. Tetapi tiba-tiba Tuhan mengambil orang yang paling aku kasihi di dunia waktu itu. Pastinya kita harus merasa ikhlas. Tetapi ikhlas itu butuh proses. Dan itu tidak gampang. Teman-teman sahabat ceriaku, aku tahu kalian yang sedang mendengarkan cerita ini, sedang menonton vlog ini, aku tahu di antara kalian juga merasakan hal yang sama. Dan kalian yang belum merasakan hal yang sama, belum pernah kehilangan orang yang paling kalian cintai, mungkin kalian tak akan tahu bagaimana rasanya ketika orang yang kita kasihi itu pergi. Maka cintailah kedua orang tuamu, apapun kendalanya, apapun cobaannya. Selama kita masih memiliki orang yang kita kasihi, kasihilah mereka tanpa pamrih. Kasihilah mereka dengan tulus, karena suatu saat nanti kalau tidak mereka yang pergi duluan, maka kita yang akan pergi. So anyway teman-teman, bagaimana aku bangun dari keterpurukan, rasa ketidakikhlasan ketika almarhum ayahku kembali ke sisinya.
Setiap hari aku menangis. Di siang hari aku bekerja seperti hari-hari normal biasanya. Tetapi di malam hari aku selalu menangis hingga aku tertidur, mengenang masa-masa bahagia bersama almarhum ayahku. Aku sangat dekat dengan almarhum ayahku. Kita selalu kemana-mana bersama. Sejak aku umur 2 tahun, aku ikut ayahku merantau. Karena ayahku waktu itu pedagang, kadang-kadang pasti keluar kota untuk berdagang dan aku selalu dibawa sampai aku masuk sekolah. Jadi kita selalu berdua, naik bis, naik becak, naik kereta kemana-mana, berjalan bersama berdua. Dan kenangan itu sangat lekat dalam otakku ketika almarhum ayahku sudah pergi. Sehingga setiap kali aku pergi ke suatu tempat dengan bis, kereta, di sanalah aku ingat almarhum ayahku dan aku pun meneteskan air mata, berderai air mata sejadi-jadinya tanpa menghiraukan orang-orang melihatku. Aku butuh 5 tahun sehingga akhirnya aku benar-benar ikhlas akan kepergian almarhum ayahku. Aku belajar dan aku selalu berpikir, seandainya almarhum ayahku bisa melihatku dan setiap hari aku meratap karena kepergiannya, setiap hari aku bersedih. Aku yakin ayahku pasti sedih. Almarhum ayahku selalu berkata padaku, "Kamu sangat cantik ketika kamu tersenyum, maka jangan sampai senyummu itu hilang dari wajahmu. Kamu sangat cantik saat kamu memakai pakaian warna merah." Kenapa warna merah jadi warna favoritku? Karena itu adalah kenangan dari almarhum ayahku. Teman-teman sahabat ceriaku, aku paham di luar sana ketika kalian kehilangan orang yang kalian sayangi, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih? Kenapa aku gak dikasih kesempatan untuk membahagiakan orang tuaku sebelum beliau pergi meninggalkan aku? Kenapa begini, kenapa begitu? Seandainya ini, seandainya itu. Stop. Tuhan tidak suka berandai-andai. Apa yang Tuhan berikan pada kita, itu yang harus kita syukuri. Aku ingat pesan almarhum ayahku terakhir saat aku menelponnya 30 menit sebelum hembusan nafas terakhirnya. Dengan nafas yang terpenggal-penggal, beliau berkata, "Ikhlas, ikhlas ya nak, ikhlas. Jangan saling menyalahkan, rukun dengan saudaramu, bersyukur atas semua anugerah yang Allah berikan padamu. Kita tidak kekurangan satu apapun. Sungguh nikmat anugerah yang Allah berikan padamu, pada kita semuanya. Ikhlas ya nak, sabar." Itu kata-kata terakhir ayahku saat aku menelpon untuk terakhir kalinya. Ceritanya suatu sore aku tertidur karena waktu itu bulan Ramadan dan aku mimpi almarhum ayahku minta aku suapin. Seketika aku bangun dan aku ambil HP-ku, aku langsung menelpon karena memang almarhum ayahku waktu itu dalam keadaan sakit parah dan aku tahu itu adalah pertanda. Aku bersyukur masih bisa mendengar kata-kata terakhirnya walaupun aku tidak bersua selama hampir 8 tahun.
Tetapi apabila kita selalu bersedih, aku yakin orang yang kita sayangi yang sudah pergi pasti sedih melihat kita terus bersedih. Maka dari itu akhirnya aku belajar untuk ikhlas. Setiap kali aku ingat almarhum ayah, aku mengenang momen-momen yang bahagia bersama beliau. Dan ya, begitulah caranya bagaimana aku bangun dari keterpurukan, rasa sakit hati, rasa patah hati, dan rasa tidak ikhlas. Kita harus ikhlas karena kita juga satu hari nanti kita akan pergi. Dan apabila kita yang pergi, kemudian orang yang kita tinggalkan selalu menangisi kita setiap hari, kita akan sedih melihat mereka. Begitupun mereka yang sudah pergi meninggalkan kita duluan, mereka akan sedih apabila kita terus-terusan bersedih. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.